menjadikan hati dan pikiran kita, akhirnya kita seringkali salah mengambil keputusan. Dan itu merugikan diri kita sendiri. Siapa saja nama hakim-hakim yang diangkat oleh Tuhan. Dan berapa tahun mereka lamanya melayani. Ada namanya hakim-hakim utama. Artinya, masa kepemimpinan mereka itu lebih lama. Maka saya kasih istilah hakim-hakim utama. Oke, itu diukur dari masa lamanya pelayanan mereka atau kepemimpinan mereka. Siapa saja? Othniel. Dia ini pernah memimpin bangsa Israel dari tangan Kushan dan Ristaim. Ya, dan Raja Aram Mesopotamia selama 40 tahun, Bapak Ibu. Lama dia ini. Jadi pemimpin bagi bangsa Israel. Dicatat dalam Hakim-Hakim 3 ayat 9 sampai 11. Hampir sama seperti Soeharto. Yang kedua, Hakim Ehud menyelamatkan Israel dari tangan Eglon, Raja Moab, selama 80 tahun. Lama pula ini. Lebih lama dari Othniel. Dicatat dalam Hakim-Hakim 3 ayat 15 dan 30. Yang ketiga, Hakim Deborah bersama Barak memimpin Israel mengalahkan Sisera, panglima tentara Yabin, Raja Kanaan. Lama pula, 40 tahun Bapak Ibu. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 4 dan juga Hakim-Hakim pasal 5 ayat 31. Yang keempat adalah Hakim Gideon. Membebaskan Israel dari bangsa Midian selama 40 tahun. Ditata dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14 dan juga Hakim-Hakim 8 ayat 28. Ada lagi hakim yang kelima yaitu Hakim Yeftah. Menyelamatkan Israel dari tangan Bani Amon selama 6 tahun saja. Ini salah satu hakim yang paling tersingkat. Dalam konteks hakim-hakim utama ya. Ini salah satu hakim Yeftah ini yang paling tersingkat sebenarnya. Masa pelayanannya, masa kepemimpinannya cuma 6 tahun saja. Dicatat dalam Hakim-Hakim 11 ayat 11. Dan juga Hakim-Hakim 12 ayat 7. Muncul pertanyaan mungkin begini dari Bapak Ibu. Pak Tony, apa sih yang menyebabkan masa kepemimpinan mereka ini ada yang amat sangat lama seperti Hakim Ehud ya 80 tahun kan. Lalu kita komparasikan, kita perbandingkan dengan Hakim Othniel 40 tahun. Nah, yang lebih signifikan kalau kita perbandingkan dengan Hakim Yeftah cuma 6 tahun. Kok kenapa? Tidak sama semua. Ya satu, itu keputusan Tuhan. Tidak bisa kita ganggu gugat. Kan Tuhan dong. Tuhan yang pilih bagi mereka. Yang kedua, itu karena pasti ada faktor dosa. Lama, singkatnya. Yang ketiga, ada kebutuhan umat Israel waktu itu. Di antara hakim-hakim ini, mana yang lebih menjauh kebutuhan mereka. Nah, itu. Ya. Dan yang keempat, apa hasil signifikansi yang mereka lakukan di dalam masa-masa tugas mereka sebagai pemimpin atau sebagai hakim itu. Ya. Hakim Simpson. Simpson itu lumayan sebenarnya. 20 tahun loh. Kita tahu karyanya dia menghakimi orang Israel dari segala dosa-dosa dan mengingatkan mereka kembali kepada Tuhan. Ya. Sampai pada zaman orang Palestina. Palestina zaman sekarang. 20 tahun. Lama itu. Di kita aja hanya cuma presiden hanya boleh 2 periode dikasih 10 tahun ya. Tapi kalau di zaman hakim-hakim di atas 10 tahun Bapak Ibu. Memang ada 6 tahun di sini. Tapi kalau kita lihat di atas itu lama kok. Oke. Ada Hakim Eli menjadi imam. Nah, dia ini merangkap nih. Dia hamba Tuhan dan juga menjadi pemimpin. Hakim istilahnya. Selama 40 tahun. Ya. Jadi gini Bapak Ibu. Di Alkitab kita itu memang ada orang yang full time. Fungsinya sebagai imam. Ada. Dan banyak kan kita lihat itu. Di kita nabi-nabi perjanjian lama dan juga dengan rasul-rasul perjanjian baru. Banyak kan kisah-kisah itu semua. Ya, tapi ada juga merangkap Tuhan panggil. Dia birokrat, pemimpin negara istilahnya, tapi juga dia hamba Tuhan. Contohnya Hakim Eli. Ya. Kalau Simpson, Yeftah, Gideon, Deborah, Ehud, Othniel, mereka murni. Bukan imam, bukan hamba Tuhan. Tapi birokrat. Nah, jadi menarik.
Tuhan itu sebenarnya memanggil siapa saja dan atas apapun profesinya gitu. Dan bisa luar biasa dipakai Tuhan. Sama seperti saudara dan saya. Ya, Tuhan memanggil kita masing-masing sesuai dengan ladang pelayanan yang Tuhan tentukan. Bagi saya dan teman-teman, hamba Tuhan full time, ya jelas panggilan kita ladangnya rohani terus. Ya, saudara profesional dan pengusaha, ladang pelayanannya di mana? Di tempat pekerjaan Bapak Ibu. Di tempat usaha bisnis Bapak Ibu. Lakukanlah prinsip-prinsip firman Tuhan di sana. Jadilah menjadi teladan. Oke. Ada Hakim Samuel. Nah, ini yang paling lama. Lewat 40 tahun, lewat pula 80 tahun. Sampai beliau dipanggil oleh Tuhan. Inilah yang dicatat menjadi hakim terakhir, pemimpin terakhir. Yang mengurapi raja pertama Israel. Sampai dia meninggal dunia. Maka saya kira tidak salah. Kalau banyak kitab yang ditulis oleh Samuel. Termasuk hakim-hakim, kitab hakim-hakim yang lagi kita bahas. Dan juga apa? Kitab 1-2 Samuel. Dan juga ada beberapa kitab yang lain. Karena konsistensi dia, ketaatan dia, kesetiaan dia. Mengasihi, melayani, melakukan peran dan tugas dia sebagai hakim. Memang total. Maka Tuhan pun panggil dia. Total sampai akhir hidup. Saya kira ini doa dan kerinduan kita kan Bapak Ibu ya. Kita mau dipakai Tuhan bukan hanya sesaat. Sampai Tuhan panggil. Mari kita belajar dari Samuel. Ada hakim-hakim kecil yang artinya masa kepemimpinannya sangat amat singkat. Contohnya, Hakim Samgar. Menyelamatkan Israel dari tangan orang Palestina dengan tongkat lembu. Dicatat dalam Hakim-Hakim 3:31. Ini nggak sampai tahunan. Karena lagi-lagi langsung bengkok dia. Yang kedua, Hakim Tola. Menghakimi Israel selama 23 tahun. Emang agak lama nih. Kok kenapa ini Pak Tony nggak masuk dalam hakim-hakim utama? Ya, padahal dia 23 tahun. Tentu ada alasannya. Karena Tuhan tidak hanya mengukur penempatan mereka ini di dalam hakim-hakim utama atau hakim-hakim kecil. Bukan hanya sebatas dari durasi lamanya. Tapi kualitas, pengaruh, kontribusi mereka. Bagi umat Israel waktu itu seberapa signifikan. Memang dia ini lama. Tapi dampak kepemimpinannya dia bagi orang Israel rupanya tidak terlalu memiliki bobot yang besar seperti Samuel. Lalu ada Hakim Yair menghakimi Israel 22 tahun ini. Tapi dampak pertobatan bagi bangsa Israel di masa kepemimpinannya tidak terlalu besar. Maka lamanya waktu yang Tuhan berikan kepada dia itu tidak membawa signifikansi, tidak membawa dampak, pengaruh bagi bangsa Israel. Maka dia tidak masuk dikategorikan ya hakim. Ada Hakim Ebzan. Selama 7 tahun dia menjadi hakim, menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Dicatat dalam Hakim-Hakim 12 ayat 8 sampai 10. Dan juga Hakim Elon selama 10 tahun. Dicatat dalam Hakim-Hakim 12 ayat 11 sampai dengan 12. Dan hakim yang terakhir, Abdon, 8 tahun. Ya, dia menjadi pemimpin bagi atas bangsa Israel. Dicatat dalam Hakim-Hakim pasal 12 ayat 13 sampai dengan 15. Jadi, secara singkatnya Bapak Ibu, para hakim-hakim ini adalah perpanjangan tangan Tuhan. Tapi nama mereka bukan disebut dalam peran sebagai nabi, bukan, tapi sebagai hakim. Tadi saya sudah jelaskan, arti hakim itu pemerintah, pemimpin, leader. Dan juga mereka menegakkan keadilan. Semua yang mereka kerjakan itu atas arahan, bimbingan, dan instruksi daripada Tuhan sendiri. Maka kalau masa jabatan mereka ini fluktuatif,